Alhamdulillah, syukurillah. Masih diberikan oleh Allah SWT kesempatan untuk kita sama-sama bertemu kembali dan silaturahim. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh jamaah Majlis Ta'lim Masjid Bani Umar atas perhatiannya, bantuannya, perjuangannya untuk selalu memberi perhatian, support dan membantu gerakan kami, khususnya untuk saudara kita tunanetra. Dan alhamdulillah, berita gembira, sudah kami memberangkatkan dari saudara kita tunanetra. Alhamdulillah, kemarin baru mereka pulang dari Tanah Suci, hampir kurang lebih 25 orang. Dan subhanallah, walaupun saya tidak berkesempatan berangkat bersama mereka, tapi teman-teman dan tim dari yayasan menemani mereka dan kawal, dan mereka bercerita begitu indahnya perasaan mereka sepanjang perjalanan ke Tanah Suci. Bayangkan 25 orang, tapi antri panjang, menarik perhatian. Dan alhamdulillah oleh petugas imigrasi sangat membantu kemudahan untuk proses penerbitan paspor. Ketika proses juga visa, ketika di Madinah pun alhamdulillah diberikan kemudahan. Jadi mereka sangat bangga dan senang. Yang buat saya terharu ketika melihat rakaman mereka ketika bertalbiyah, ketika berdoa, ketika lagi salat di Masjid Nabawi, dan mereka menangis. Dan mudah-mudahan kita terus memperjuangkan supaya kita mampu memberangkatkan insyaAllah haji untuk mereka. Dan itu semua perjuangan tidak akan terlepas daripada perhatian ibu-ibu. Karena jujur saja, kalau bukan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bantuan, perhatian, kasih sayangnya dari ibu-ibu, nampaknya program ini belum tentu bisa jalan. Khususnya Majlis Ta'lim Bani Umar, karena satu-satunya Majlis Ta'lim yang mulai dari awal sampai titik ini komitmen dan terus support dan membantu program ini. Awal pertama kali yang merespon program kami Majlis Ta'lim adalah Bani Umar. Kemudian selanjutnya, walaupun ada beberapa Majlis Ta'lim yang lain yang ikut bantu, tetapi yang komitmen tidak pernah terlepas perjuangannya, tidak pernah bosan dan tidak pernah menjauhi dari program ini, itu satu-satunya Majlis Ta'lim Bani Umar. Mudah-mudahan ini merupakan berkah untuk semua jamaah, dan mudah-mudahan menjadi amal jariah, sedekah jariah yang tidak terputus pahalanya insya-Allah sampai hari kiamat. Dan semoga insya-Allah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya membaca satu kisah membuat saya berfikir betapa besarnya keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu Allah beri yang terbaik. Cuman sayang sekali kita belum bisa tahu kebaikan tersebut kecuali sesudah kejadian ujian, bala, musibah cukup lama. Istilahnya kita mengetahui hikmah, alasan apa yang terjadi, apa yang kita hadapi di kemudian hari atau di waktu yang cukup lama, baru Allah munculkan hikmah dan alasan.
Kisah yang saya baca mengambil banyak hikmah dan pelajaran, membuat saya sadar dan semakin belajar dan meyakini apa yang datang dari Allah pasti itu baik, walaupun nampaknya di pandangan mata kita buruk, dan itu ujian. Ada beberapa pengusaha berdagang, mereka belanja barang banyak dari salah satu negeri, kemudian mereka naik kapal yang cukup besar dan juga membawa barangnya masing-masing. Di dalam perjalanan untuk kembali ke kampung mereka, terjadilah hujan besar, gelombang, dan dia menghadapi ujian yang amat besar di tengah laut. Mereka mengambil keputusan harus barang-barangnya ada yang harus dibuang untuk mengurangi beban yang terjadi di atas kapal tersebut. Salah satu pedagang memiliki barang yang terbanyak. Ternyata jatuhnya dia akan dihabiskan separuh barangnya, akan terbuang. Dibanding yang lain cuma seberapa saja. Beliau tidak terima, marah, ngamuk. Saya bisa rugi banyak, separuh barang saya masa dibuang begitu sia-sia. Mereka menjelaskan, daripada kita tenggelam semua, menghadapi musibah semua, mendingan barang-barang kita aja biar kita selamat. Beliau tidak terima, tidak mau. Karena dia pedagang baru, membuat pedagang yang lama, mereka sepakat sekalian barangnya sama orangnya dibuang aja, biar kita selamat. Karena mereka merasa orang itu pedagang baru, tidak punya istilahnya kekuatan, tidak punya power, tidak punya lingkungan yang bisa melindunginya, dan terbuang. Dan subhanallah, mereka jalan dan beliau bersama barangnya sudah terbuang di dalam laut. Dalam menghadapi ujian angin besar, subhanallah, terarah kepada salah satu pulau yang cukup sepi, tidak ada apa-apanya. Dia masuk di sana, cari makan tidak ada, cari apa tidak ada, barangnya hilang. Dia syukur, alhamdulillah selamat. Dapat sedikit sumur air yang bersih, dia bisa minum. Sedikit hanya yang bisa dia dapat, hanya minum air. Di situ dia menemukan sebuah rumah kecil dari kayu. Dia masuk ke rumah dan dia bisa rasa nyaman untuk bisa istirahat dan tidur. Berjalan waktu beberapa hari, tidak ada yang datang menolong dia. Tiba-tiba datangnya angin yang cukup kencang dan besar, mengakibatkan terjadi kebakaran di pulau tersebut. Dihabiskan semua pohon-pohon yang ada sekaligus rumah kayunya itu. Begitu dia diselamatkan dari kebakaran dan kehilangan tempat tinggalnya yang satu-satunya yang bisa melindungi dari bahaya, langsung dia berkata, "Ya Allah, kenapa ini? Sampai rumah yang aku tempati untuk mencari nyaman dan melindungi diri, kebakaran habis." Dia sudah merasa diri akan menghadapi kematian, putus asa, dan dia tidak tahu ada apa, sampai dia ngamuk sama Allah, "Kenapa ya Allah seperti ini?" Dan subhanallah, tidak lama ada kapal besar yang datang dan dia bisa melihat dari jauh. Langsung dia ke arah pantai dan menunjukkan tangannya. Mereka karena kapal besar tidak bisa mendekati, menerima perahu kecil atau kapal kecil untuk menjemputnya. Ketika dijemput dan naik kapal besar, dan beliau bertanya, "Kok dari mana kalian tahu saya ada di sini?" "Oh, kami tahu dari jauh, kami melihat asap." Gara-gara terjadi kebakaran kan ada asap besar.
Kami berfikir ini tanda biasanya kami seorang laut, pasti biasanya itu tanda-tanda ada orang minta tolong. Makanya kami datang. Terus mereka tanya, Iman, kamu kok bisa datang sini sendirian? Oh, ceritanya saya bersama kapal berdagang, mereka mengkhianati saya, mereka semua bersepakat untuk melimbar saya di laut, dan syukur saya bisa selamat. Kata pemilik kapal, mereka itu yang Anda cerita, semuanya mati tenggelam. Berdagangnya dan barangnya dan kapalnya, semuanya mati. Baru dia sujud syukur. Dan dia berkata, ternyata ada hikmahnya. Faham ibu? Memang subhanallah, Allah maha baik. Wallahi ibu-ibu tidak bakal tahu bagaimana cara Allah mengatur ujian kita. Tapi yakini Allah tidak pernah mau susahkan kita. Kalau ibu yang begitu cinta dan sayang sama anaknya, kira-kira mau nggak dia susahin anaknya? Kata Rasulullah, Allah jauh lebih besar kasih sayangnya kepada hamba daripada ibu kepada anak. Tapi ada manusia yang belum percaya sama Allah. Ada manusia yang masih berkata, ya Allah, kenapa saya seperti ini? Ya Allah, kenapa saya cuma penderita sakit? Ya Allah, kenapa saya sudah lama menikah tapi belum bisa punya keturunan? Ya Allah, kenapa saya dijodohkan sama orang yang jahat yang menyakiti perasaan saya? Ya Allah, kenapa saya punya usaha semuanya habis dan rugi? Ya Allah, kenapa saya... Itu bahasa kita sehari-hari. Padahal kita tidak tahu dan belum meyakini Allah jauh lebih sayang sama kita daripada ibu kepada anaknya. Ibu pun ketika lagi marah sama anaknya dan dia cupit, bukan karena dia benci sama anaknya, bukan dia tidak suka sama anaknya, justru cupitan itu karena sayang. Anggaplah yang terjadi dari Allah itu cupitan dari Allah Subhanahu. Barangkali kita ada kesalahan, barangkali ada kekurangan ibadah, barangkali terlalu sering ketiduran salat subuh, barangkali kita lupa baca Quran, barangkali kita sempat satu kali menyakiti hati orang tua. Walaupun satu kali, ada balasannya. Ada balasannya dari Allah SWT. Kita lupa, tapi Allah tidak pernah lupa. Ahsahullahu wa nasuh. Allah menghitungkannya, tapi manusia suka lupa. Makanya jamaah sekalian, belajar takdir Allah. Walaupun ada buruknya, tapi yakini di belakang keburukan ada hikmah, ada kebaikan, ada sesuatu yang kita tidak tahu. Contoh, tadi ada satu ibu bercerita, suaminya meninggal. Semoga diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru saja nikah 7 bulan. Cerita yang disampaikan oleh ibu, saya menanggapi bagaimana beliau cinta sama suaminya. Sudah almarhum. Beliau berkata, seandai kata saya menikah, tapi masih merasa terbeban karena dia sayang sama suaminya. Dan dia berkeinginan bertemu suaminya di surga. Terus kalau saya dijodohkan lagi, nikah, usianya masih muda, saya khawatir gimana nanti sama suami yang pertama atau suami yang kedua. Ya udahlah, daripada bingung, mendingan tidak usah nikah, katanya. Biar dijamin dapat dan bertemu suaminya di surga.
Saya menjawab, kalau usulan saya, kalau ada jodohnya nikahlah. Masih muda, belum punya anak lagi. Nikahlah. Urusan surga nanti urusan lain. Ketemu siapa itu urusan sama Allah. Dan kejadian ini sama pernah terjadi sama istri Rasulullah, bernama Ummu Salamah. Kenal nggak Ummu Salamah? Dari mana kenal? Tahu maksudnya. Ummu Salamah salah satu istri Rasulullah SAW. Ternyata Ummu Salamah punya suami namanya Abu Salamah. Cinta bukan main sama suaminya. Meninggal, mati syahid di waktu tamburan perang bersama Rasulullah SAW. Meninggal. Ketika meninggal suaminya, dia merasa sedih banget. Kehilangan seorang yang dia paling sayangi, paling cintai. Baik banget. Dan dia merasa kehilangan sesuatu yang amat besar. Tapi dia sabar, ujian. Suami meninggal, ada istri dia meninggal, ada anak dia meninggal. Semua itu namanya ujian. Dan kita semua pasti akan meninggal, akan mati menghadapi kematian. Ternyata subhanallah berjalan waktu, dijodohkan sama Rasulullah. Sebelum dijodohkan sama Rasulullah, dia pernah berkata, ketika Rasulullah SAW mengingatkan untuk bersabar dan menerima ujian ini, dan insya Allah Allah ganti yang lebih baik. Langsung beliau berkata, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Tak mungkin bisa menemukan orang-orang yang lebih baik dari Abu Salamah. Pertanyaan saya, ibu-ibu, mana yang lebih baik, Abu Salamah atau Rasulullah? Akhirnya jadi jodohnya sama Rasulullah SAW. Muncullah pertanyaan, ya Rasulullah, saya kan pernah nikah sama Abu Salamah. Sekarang saya jadi istrimu. Saya ketemu siapa nanti di surga? Sama pertanyaan ibu itu tadi. Saya jawab sebagaimana dijawab oleh Rasulullah SAW. Kamu bersama orang yang terbaik akhlaknya. Yang terbaik. Kalau kira-kira Abu Salamah lebih baik akhlaknya, berarti nanti sama Abu Salamah. Tapi yang kita tahu dan kita belajar, yang paling mulia akhlaknya siapa? Berarti dia sama. Dan disitulah kunci kebahagiaan dalam rumah tangga, kemuliaan akhlak. Jamaah sekalian, tidak ada rumah tangga yang tidak bermasalah. Tetapi kunci mengatasi segala persoalan dan permasalahan adalah kemuliaan akhlak. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, menunjukkan kunci kemuliaan seorang laki-laki, terutama laki-laki. Sebagaimana kemuliaan seorang atau kemuliaan seorang laki-laki yang paling mulia akhlaknya sama istrinya. Makanya ulama berkata, kalau ingin mengetahui akhlak seorang, jangan tanya jauh-jauh, tanya istrinya. Kalau istrinya biar mentul, berarti mantap, alhamdulillah. Kalau istrinya berkata stres, pusing, oh berarti masalah. Dan subhanallah, dengan kemuliaan akhlak kita bisa memiliki segala sesuatu.
Dengan kemuliaan akhlak, kita bisa memiliki segala. Memiliki hati orang, memiliki kehormatan orang, memiliki kemuliaan orang, pasti akan dimuliakan. Apalagi di saat istri kita sedang membutuhkan dampingan kita, perhatian kita, bantuan kita. Itu luar biasa, sangat harga besar baginya ketika dia memiliki suami yang berakhlak mulia. Makanya jamaah sekalian, sampai Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabukum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Yang paling dekat kepadaku hari kiamat, kata Rasulullah, yang paling mulia akhlaknya di dunia. Jadi kemuliaan akhlak atau seorang memiliki kemuliaan akhlak, dia mendapatkan posisi yang amat besar di sisi Allah. Kemuliaan, darajat yang tinggi bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Dan salah satu akhlak yang perlu kita jaga, terutama di dalam rumah tangga, jangan terlalu fokus melihat kesalahan. Abaikan aja. Jangan terlalu memperhatikan kesalahan. Abaikan aja. Lupakan, lewatin saja. Anggap sesuatu yang berjalan dan terus berlalu. Jangan terlalu diperhatikan. Kalau setiap kesalahan ada teguran, setiap kesalahan dibahas, setiap kesalahan dibicarakan, setiap kesalahan ngamuk, tidak akan selesai. Karena kita manusia tidak terlepas dari kesalahan. Bisa kita perbaiki kesalahan tapi dengan cara yang baik. Kalau anda melihat sesuatu yang tidak suka, jangan anda bilang saya tidak suka ini, tapi saya suka seperti ini. Saya suka seperti ini. Saya tidak suka kalau kamu tidak perhatian saya, tapi sebaliknya, aku suka kalau diberikan perhatian. Faham? Jadi jangan ada muncul rasa atau bahasa seolah-olah yang di depan kita selalu disalahkan. Kalau misal dia masak, istri masak, kita tidak suka cara masakannya. Jangan, aku tidak suka cara masakan ini. Tapi bahas, aku lebih suka seperti ini. Aku lebih suka nasinya seperti ini. Aku lebih suka minumannya seperti ini. Misal, kalau anda tidak suka minum dingin, dibawain minum dingin. Ketika anda minum, tidak enak, tidak nyaman. Tak mau, aku tidak suka. Jangan. Aku lebih suka yang hangat. Boleh nggak diganti? Pasti akan jawabannya halus. Aku tidak suka. Tak ganti. Tak mau kan? Kamu udah mau, ya udah biarin aja. Karena bahasanya sudah tidak enak. Pasti jawabannya tidak enak. Ada satu kejadian ketika Rasulullah SAW pulang ke rumah. Ini kan sebuah kisah. Ada yang sebutkan kisah ini benar, ada yang bilang tidak benar, tapi intinya kisah, tidak ada mempengaruhi masalah ibadah. Rasul pulang ke rumahnya, musim panas, keringat, capek, mau beristirahat. Datang istrinya, Siti Aisyah, membawain minum. Nampaknya Siti Aisyah karena sibuk urusan-urusan dalam rumah, bersih rumah, mempersiapkan kedatangan Nabi Muhammad. Saking capeknya, karena dia tidak ada pembantu di rumah, saking capeknya, daripada kasih gula di air sirupnya, dia kasih malah garam. Kemudian diserahkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia lanjut urusan rumah.
Ketika Rasulullah SAW minum, rasanya apa? Asin. Rasulullah SAW panggil, ya Humaira. Ini Rasulullah SAW suka panggil, tidak pakai nama, tapi panggil nama Humaira. Yang putih ada merah-merahan. Dan selalu saya dorong jamaah suami istri harus masing-masing memiliki gelar panggilan, nama panggilan. Apa itu? Hei manis, hei cekap, gaga, sayang. Jangan panggil abi, abah, ayah. Panggilan kata-kata yang ada tanda sayang.